Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Sahabat Asil TV yang kami muliakan dan semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada petang hari ini kami kembali menyapa dalam program pembelajaran ilmu faraid atau ilmu waris. Bersama saya Abu Ghazi yang insya Allah akan memandu para sahabat Asil TV sekalian untuk mempelajari materi mengenai ilmu faraid atau ilmu waris. Alhamdulillah telah bersama kita Al-Ustadz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah akan memberikan materi tentang lanjutan dari pembelajaran kita pekan lalu, yaitu Babul Musyarrakah. Kita akan memberikan beberapa contoh mungkin pada hari ini untuk pembelajaran lebih lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Pekan lalu kita sudah menyelesaikan pembelajaran ilmu faraid di bab musyarrakah Ustadz. Iya. Untuk sekarang mungkin tadi seperti yang Ustadz infokan ke Ana bahwa kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai contoh-contohnya. Iya. Demikian waktunya Ana persilakan kepada Ustadz untuk melanjutkan materi kita. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang sangat banyak. Apabila kita berusaha untuk menghitungnya tidak akan pernah terkira. Dan apabila kita berusaha untuk mengira-ngiranya tidak akan pernah terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat yang terbesar adalah nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya dan tidak kalah besarnya adalah nikmat berkemauan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang saleh. Dan selalu bermohon kepada Allah dimudahkan dalam usaha untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk ketakwaan perlu kepada amal. Setelah kita beriman dan meningkatkan keimanan itu bisa dengan ketakwaan. Meningkatkan keimanan sampai ke takwa adalah dengan amal saleh. Maka di antara pelajaran yang meningkatkan keimanan kita adalah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum pembagian harta warisan yang langsung Allah Subhanahu wa taala membagikannya. Bahkan tidak ada penentuan angka-angkanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah Subhanahu wa taala menentukannya. Dan termasuk hukum yang terinci di dalam Al-Qur'an adalah hukum warisan. Maka apabila kita pelajari dengan baik, kita akan terkagum-kagum dengan sistem yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tentang pembagian harta warisan. Masya Allah.
Karena sangat baik, sangat bijak, sangat sesuai dengan tabiat manusia. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Walaupun sebagian daripada manusia mempermasalahkannya. Karena ketidaktahuannya di dalam agama ini. Nah, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang babul musyarakah. Wa in tajid zaujan wa umman waritha, jika kamu dapati suami dan ibu keduanya mewarisi. Keduanya mewarisi, artinya keduanya mewarisi dengan warisannya. Zauj ketika tidak mempunyai anak, istri yang tidak mempunyai anak, ya meninggal, maka suami mendapatkan setengah daripada harta. Dan ibu ya bisa juga mewarisi. Warisan dari ibu adalah 1/3 dan 1/6. Di sini karena ibu mewarisi di sini adalah 1/6 disebabkan ada wa ikhwatan lil ummi, ada saudara-saudara seibu. Hazu thulutha. Mereka mewarisi sebanyak 1/3. Karena saudara seibu, apabila 2 orang atau lebih, maka mewarisi 1/3 daripada harta yang meninggal, yaitu harta saudaranya yang meninggal. Wa ikhwatan aydan lil ummi wa abin. Demikian juga apabila kamu dapati saudara yang seayah dan seibu. Wastarakul mala bi fardin nusubi. Sementara sudah habis harta dengan bagian faraidnya, dengan bilangan tadi. Faja'aluhum kullahum li'um, maka jadikanlah semuanya, faja'aluhum kulluhum li'um, maka jadikanlah semua mereka adalah menjadi saudara seibu. Waja'al abahum hajaran fil yammi, dan jadikanlah mereka, anggaplah bapak mereka batu yang berada di dalam sungai. Waqsim 'alal ikhwati thulutsat tarikah, kemudian bagikan terhadap saudara-saudara tersebut 1/3 daripada warisan. Fahadhil mas'alatu al-mushtaraka, masalah ini dinamakan dengan masalah al-mushtaraka atau masalah al-musyarakah. Ketentuannya ada suami, yang kedua ada ibu atau nenek. Ada ibu atau nenek. Yang ketiga ada 2 orang atau lebih saudara seibu. Kemudian ada saudara kandung. Seibu saya. Seibu dan seayah. Yang penting ada saudara kandung. Apakah 1 orang atau saudara dan saudari, yang penting ada saudara. Jadi ini kaum muslimin ketentuannya. Yang pertama adalah ada suami. Suami yang mewarisi sebanyak setengah daripada harta. Kemudian ada ibu atau nenek yang mewarisi 1/6 daripada harta. Dan ada saudara dan saudari. Saudara, saya anggap di sini dua saudara seibu. Ada 2 orang saudara seibu mendapatkan 1/3 harta. Ada seorang saudara. Kandung ya, Ustaz? Saudara kandung. Ya, saudara kandung. Maka dia adalah sisa harta.
mendapatkan sisa harta. Apabila kita lihat di sini, 1/6, 1/2 ditambah 1/6 tambah 1/3, penyebutnya adalah 6. 1/2 daripada 6, 3. 3/6. 3/6. 1/6 daripada 6 yaitu 1. 1/3 daripada 6, 2. Apabila kita lihat di sini, jumlahnya sudah 6, berarti 6/6. 6/6 berarti habis semua harta. Tidak ada sisa. Yang menjadi perhatian adalah saudara seibu mendapat. Saudara seibu mendapat. Sementara saudara kandung tidak mendapat. Karena sisa sudah habis. Ya. Kejadian ini yang serupa terjadi pada masa Umar bin Khattab 2 kali. Pertama kalinya Umar bin Khattab memutuskan seperti ini. Saudara kandung tidak dapat. Kemudian keputusan kedua, Umar bin Khattab memberikan keputusan yang lain. Karena saudara kandung ini juga kami seibu dengan saudara kami ini. Jadi anggap sajalah bapak kami di dalam batu yang dicampakkan ke dalam sungai. Itu ungkapan apakah bukankah kami berasal dari ibu yang sama? Benar. Ya. Umar bermusyawarah dengan para sahabat, maka dia menetapkan bahwa mereka dijadikan sebagai saudara seibu. Dijadikan sebagai saudara seibu. Maka dengan keputusan yang kedua begini. Ya. Suami dapat 1/2, ibu dan nenek dapat 1/6. Saudara seibu dan saudara kandung semuanya semua mereka mendapatkan 1/3. Ya. Jadi 6 3 1 2 tetap. Ya. Karena mereka saudara seibu, maka tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan. Oke. Baik. Karena dihitung sebagai saudara seibu, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Berarti mereka berkedudukan sama. Sama. 1/1. Ya, 1/1. Lalu kita lihat di sini jumlah mereka 3 orang. Ya. Harta yang dibagikan ada 2. Ya, 2/6. Maka kita selesaikan dengan pecahan tersebut dengan dikali dengan 3. Menjadi 18. Ya, menjadi 18. Jadi semuanya mendapat 9. Saudara mendapat 9/18. Ya. Yaitu sama dengan 1/2. Ya. Ibu mendapat 3/18 sama dengan 1/6. Dan ini masing-masing dan semuanya mereka ini adalah 6/18. 6/18. Maka dibagi 3, masing-masing dapat berapa? 2/3. Masing-masing dapat 2. 2/18 ya. 2/16. Sehingga saudara-saudara itu mendapat. Ya. Saudara itu mendapat, yaitu saudara seibu itu mendapat. Saudara kandung juga mendapat karena dihitung sebagai saudara seibu. Alasna min ummin wahidatin. Bukankah kami dari ibu yang sama? Ya, logis juga. Ya. Pendapat yang pertama ini diambil oleh Ahnaf
Ini tetap berbeda pendapat para ulama. Dan Hanabilah. Diambil oleh Ahnaf, ya Hanafiyah dan Hambali. Sementara pendapat yang ini diambil oleh Malikiyah Dan Malikiyah dan Syafi'iyah. Ini pendapat imam yang 4. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpegang kepada keputusan Umar yang kedua. Ya. Ini berpegang kepada keputusan Umar yang pertama. Ini yang pertama. Ya. Ini yang kedua. Berimbang juga ya, Ustaz ya? Hah? Ada dua-dua masih berimbang juga ini. Iya. Ini dia. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di antara contohnya. Contoh ini bisa kita kembangkan. Bisa kita kembangkan. Yang penting ada suami. Suami, nenek, Atau ibu mungkin. atau ibu, nenek atau ibu, ada 3 orang saudara, ya, Seibu. umpamanya, ya, 2 orang saudari, 2 orang saudara, seibu, ini saudara, seibu, Ya. ya, ada seorang Saudara kandung. saudara kandung, ada 1 orang saudari Kandung. kandung. Nah, yang penting ada saudaranya. Dalam masalah ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, suami mendapatkan setengah, Seperenam. ibu atau mendapatkan 1/6, saudara dan saudari semuanya Iya. digabung menjadi Sepertiga. 1/3. Sehingga dapat 6, 3, Dua. 1, Satu, sorry. Yang di bawah 2. 2. Jumlah mereka 4. Berapa ini? 2 saudari dan 2, ya, apa namanya? 2 saudari kandung, 2 saudara seibu, Ya. 1 saudara kandung, 1 saudari seibu kandung. Ya. Berarti jumlah mereka 6. Ya. 6. Ini 2 dibagi dengan 4. Bagi 6. Kan tidak cukup. Oh iya, iya. Ya. 2 saudari seibu. 2 saudara seibu. Udah 4 orang. Ya. Saudara kandung dan saudari kandung. Ya. Berarti 2 orang. Berarti 6. 6. 6. Sementara hartanya cuma 2. Oke. 2 dibagi 6 tidak cukup. Maka untuk menyelesaikannya, kita lihat antara 2 dengan 6. Ya, 2 dan 6. 6 itu adalah kelipatan dari 2. Supaya sampai kepada 6, maka perlu kita kali 3. Ini maka tetap dikali 3. Sama dengan 18. 11. Berarti di sini dapat 9. Di sini dapat 3. Di sini dapat 6. 6. Dan masing-masing dapat 1. 2. 1. 1 ya. Masing-masing dapat 1. 1. Kenapa saya terangkan tadi? Mesti ada saudara. Kalau saudari saja bagaimana? Kalau saudari saja tidak menjadikan masalah menjadi masalah musyarakah.
Karena saudari, apabila tidak ada saudara kandung, maka saudari ini akan mewarisi. Kalau sendiri dia mewarisi setengah harta. Kalau dia 2 orang atau lebih, mewarisi 2/3 harta. Saya contohkan. Kita coba contohkan, Ustaz. Tidak masuk kepada apa? Musyarakah. Musyarakah. Ada suami, ada ibu, ada saudara atau seibu, 2 orang lah. Ya. 2 orang, saudara seibu. Kemudian ada 1 orang saudari kandung. Ya. Kalau gambarannya seperti ini, suami tetap mendapatkan 1/2 harta. Kenapa? Karena istri yang meninggal tidak meninggalkan anak ataupun keturunan yang mewarisi. Ibu mendapatkan 1/6. Kenapa demikian? Karena mayat meninggalkan beberapa orang saudara. Ya. Saudara seibu mendapatkan 1/3. Ya. Saudari kandung mendapatkan 1/2. Berarti hartanya habis. Ya, nggak cukup. Berarti di sini berapa? 6. 1. Ya, 3. 1. 2. 3. Hartanya tidak cukup. Hartanya seharusnya 6/6. Ya. Sehingga 1. Keseluruhan harta itu harus dibagi 6. Namun karena seperti ini, dinamakan masalah ini dinamakan dengan masalah aul. Kita coret. Kita ganti sesuai dengan jumlah bilangan ini. Iya. Ini 9. Maka menjadi 9 bagian. 9 bagian. Artinya mereka mendapatkan pengurangan semuanya. Iya. Ya. Tapi proporsional ya, Ustaz ya? Iya, kita lihat proporsional pengurangannya. Iya. Suami yang seharusnya dapat 1/2 menjadi 3/9, mendapat 1/3. Iya. Ibu seharusnya mendapatkan 1/6 menjadi 1/9. Suami seharusnya mendapat 1/2, Iya. berubah kepada 3/9 atau 1/3. Atau 1/3. 1/3. Ya. Ya. Jadi terjadi pengurangan. Ibu seharusnya mendapatkan 1/6, berubah menjadi 1/9. 1/9. Iya. Saudari kandung, saudari seibu, ya, seharusnya mendapatkan 1/3. Itu menjadi 2/9. Iya. Ya, masing-masing dapat 1/9. Karena ada 2 ya, Ustaz. Karena ada 2. Ya. Ya. Sementara saudari kandung itu seharusnya dapat 1/2, itu berubah menjadi 1/3. Ini permasalahan namakan dengan permasalahan aul, dan insya Allah ada nanti pelajarannya permasalahan aul. Masya Allah. Ya, akan ada pelajarannya itu permasalahan aul insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ya mempelajari sampai tuntas. Ya, permasalahan aul. Insya Allah. Ini. Jadi kenapa tidak saudari kandung tidak dijadikan asobah? Ya karena tidak ada saudaranya. Iya. Tidak ada saudaranya. Tidak ada saudaranya. Tidak ada saudara kandung.
Berbeda dengan kasus sebelumnya tadi yang musyarakah ya Ustaz? Iya, saudara kandung. Demikian juga saudara seayah. Andai kata saudara seayah, maka tidak berlaku. Oh, kalau saudara saya tidak berlaku lagi. Saudara seayah tidak berlaku. Kita contohkan. Iya, Anda penasaran Ustaz. Ya. Suami. Suami. Ibu. Ya. Ibu. Atau nenek. Atau nenek, boleh. Jadi kalau misalnya masih hidup, dua-duanya nenek terhalang oleh ibu. Nenek ya, terhalang. Baik. Ibu. Ya. Dua saudara. Seayah ya Ustaz? Saudara seibu. Oh, seibu, oke. Oh, iya ya, yang di bawah yang saya. Ya. Kemudian ada saudara kandung. Saudara seibu. Saudara saya. Ya. Saudara seayah. Suami mendapatkan dua setengah, ibu dapatkan seperenam, ini dapat sepertiga, ini sisa. Di sini 6, 3, 1, 2, sisa habis. Maka saudara seayah gugur karena dia ansobah. Iya. Dia menghabiskan sisa harta, ternyata sisanya sudah habis. Maka saudara seayah itu gugur. Berbeda. Kalau saudari seayah tidak. Ya. Dia dimasukkan seperti yang tadi ya Ustaz ya. Nah, kalau saudari seayah itu tidak gugur. Ini perbedaannya. Masya Allah. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah yang namakan dengan masalah musyarakah. Dan apabila kita robah, tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara kandung, maka tidak dinamakan dengan masalah musyarakah. Kalau ada saudari seayah atau saudari kandung, itu tidak dikatakan dengan musyarakah. Karena saudari mewarisi dengan fardunya, dengan bilangannya. Demikian juga saudari seayah mewarisi dengan bilangan. Andai kata satu orang, maka dia mendapatkan setengah. Andai kata dua orang lebih, maka mendapatkan 2/3. 2/3. Kita contohkan. Ya. Ini suami, ibu, dua saudara seibu, kemudian dua saudari kandung, saudari kandung, atau saudari seayah, seayah, boleh. Saya buat saudari seayah saja. Saudari seayah. Ya. Suami mendapatkan 1/2, ibu dapatkan 1/6, saudari seibu mendapat 1/3, dan ini mendapatkan 2/3. Ya, 1/3 atau 2/3 sudah habis. Ya. Di mana berikan untuk suami, mana pula untuk ibu? Ya. Jadi ini akan terjadi aul. Aul tadi ya. Ya. 6. Pengurangan secara proporsional. Iya. Pengurangan terjadi secara proporsional. Ini dapat 3/6. Dapat 1, dapat 2. Ini dapat 4. Ya. Karena 2/3 dari 6, 4.
Oh, ini berbeda lagi kasusnya, Ustaz ya. Iya. Justru dia yang mendapatkan terbesar kalau saya. Iya. Jadi di sini masing-masing saudari saya mendapatkan dua bagian. Karena ini jumlahnya sudah melebihi, ya, sudah melebihi, berarti berapa itu? Jumlahnya 10. Kita coret ini ganti 10. Aul. Jadi aul. Seharusnya dapat 1/2 berubah menjadi 3/10. Ya. Ini seharusnya dapat 1/6. 1/10. Berubah menjadi 1/10. Seharusnya mendapat 1/3. Ya. Berubah menjadi 2/10 sama dengan 1/10 atau masing-masing dapat sama dengan 1/5. 1/5. Ya. 1/5. Yang ini 2/3 berubah menjadi 4/10 atau dikatakan 2/5. Ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, permasalahan musyarakah. Yang penting masalah musyarakah adanya saudara seibu, suami, ibu atau nenek, ya. Ada saudara seibu dan ada saudara kandung. Baik itu saudara dan saudari atau dua orang saudara atau lebih. Jangan saudari saja, kalau saudari dia mendapat bagian. Yang penting ada saudara yang membuat saudarinya ini menjadi ansabah, yang dinamakan dengan ansabah bil ghair. Ansabah bil ghair. Sehingga dia tidak bisa mewarisi dengan bilangan. Dia mewarisi dengan ansabah, ditarik oleh saudaranya menjadi ansabah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, pelajaran kita pada pertemuan ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada masalah al-aqdariyah, masalah al-jad wal ikhwah. Ini permasalahan baru lagi dan agak lebih rumit. Ya, agak lebih rumit nanti. Ya. Pemirsa nanti sediakan catatannya. Karena pelajaran ini agak rumit. Ya. Bagaimana permasalahan jad dengan saudara kandung atau saudara seayah, saudari kandung atau saudari seayah. Ini permasalahan nanti dinamakan dengan masalah masalah jad dan al-ikhwah. Jad dan ikhwah. Ini termasuk permasalahan khilafiyah di antara para sahabat. Jadi permasalahan khilafiyah sudah ada pada zaman sahabat. Yang Zaid al-Faradi yang dikatakan Rasulullah SAW, ar-radu hadhil ummah, Zaid berpendapat dengan pendapat yaitu mengkompromikan permasalahan antara jaddun dengan saudara. Ya, kenapa? Karena kedekatan mayat dengan kakek sama dengan kedekatan mayat dengan saudara melalui ayah. Melalui ayah. Jadi di situ kedekatannya adalah melalui ayah. Satu langkah. Ini satu langkah ke atas, ini satu langkah ke
Samping, ya. Jadi saudara seayah. Ya, untuk sekarang kita tidak adakan soal jawab. Baik. Ya, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Asyil TV, materi kita pada petang hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di 2 pekan ke depan secara live. Dan insya Allah tadi sudah Ustadz spill apa yang akan kita bahas di 2 pekan mendatang. Kami dari studio Asyil TV mengucapkan barakallahu fiq atas atensinya pada program ini. Insya Allah kita akan selalu memberikan pembelajaran ilmu faraid pada hari Senin pekan pertama dan pekan ketiga. Dan jika mungkin ada pada pekan kelima. Demikian saja dari kami, saya Abu Ghazi, pamit undur diri dari hadapan sahabat Asyil TV sekalian. Kami mengucapkan semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kehidupan kita semua. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asyil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asyil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asyil TV dimanapun berada, para pencinta Asyil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asyil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asyil TV. Melalui Asyil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asyil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man bihudahu ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz kita Habib Al-Ustadz Al-Ghali Syafiq Riza Basalamah yang telah memberikan waktu beliau yang sangat penuh dengan jadwal untuk bisa diberikan sebahagiannya di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah Kota Pekanbaru. Kita tahu beliau sangat padat acaranya, tapi alhamdulillah beliau menyiapkan waktu untuk kita di pagi hari yang berbahagia. Jazakumullahu khairan. Dan kita ucapkan kepada beliau dan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir, ahlan wa sahlan di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah berdiri di atas tanah dan semua itu wakaf kaum muslimin. Kita mulai pembebasan lahan dan Ustaz Syafiq memberikan video beliau untuk mengajak kaum muslimin berinfak dari awal. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullahu khairan ala hada al-ihtimam al-baligh. Dan alhamdulillah berdiri di atas tanah 4,8 hektar, dan pembebasan lahan waktu itu dimulai dari awal bulan Februari tahun 2020. Allah takdirkan Maret corona datang, sehingga akhirnya kita tidak bisa ke masjid, tidak bisa beraneka ragam aktivitas, semuanya tertuju di studio. Dan dari studio kita mengajak kaum muslimin untuk ikut berdonasi membebaskan tanah wakaf seluas 4,8 hektar dengan nilai yang dibutuhkan waktu itu 17,9 miliar. Alhamdulillah dengan rahmat dan nikmat Allah semua itu terkumpul dalam 10 bulan, Ustaz. Masya Allah. Allahumma lakal hamd. Semua itu taufik dari Allah dan kemudahan yang Allah berikan. Dan hampir rata-rata seluruh usaha pada saat pandemi turun, kecuali usaha membangun rumah di surga. Usaha membangun rumah di surga malah waktu itu grafiknya malah naik. Kayaknya Allah. karena mereka jadi ingat akhirat semua waktu Bisa jadi mungkin, wallahu a'lam. Ya, intinya adalah Allah gerakkan, mungkin persiapan akhirat juga mungkin ya Ustaz ya. Anak tidak sampai ke situ waktu itu malah. Alhamdulillah. Dan setelah pembebasan lahan mengakhiri hampir mendekati akhir, kita mencoba untuk meminta tim untuk menghitungkan biaya pondasi untuk masjid ini yang luasnya 70 kali 90, insya Allah 3 lantai, dan masih ada asrama yang mau kita bangun luasnya 18 kali 46, 6 lantai, 6 lantai, 6 lantai. 6 lantai. Dan